Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hunting So USD ya, yang dimana eh, hari kemarin itu saya bikin mapping kalau misalkan harga XAU ini akan melakukan kenaikan terlebih dahulu, lalu eh, dia melakukan penurunan ya, sesuai dengan rilisnya data ADP. Nah, kemarin harga sebelum menyentuh ke golden ratio Fibonacci dan bahkan drop base dropnya, harga lebih dulu melakukan penurunan di harga 19.54 sampai melakukan penurunan sampai ke order block di time frame 4 ya. Kalau misalkan kita lihat dari eh, arahnya yang saya buat ini udah sesuai ya, meskipun dia tidak menyentuh dulu area zona pantaunya. Dan kalau misalkan hari ini kita lihat kalau misalkan di time frame H1 ini belum ada konfirmasi ya, belum ada konfirmasi untuk ambil posisi buy. Tapi saya udah masuk di 19.35 ya untuk entry buy-nya, karena bisa dilihat teman-teman kalau misalkan ini order block di time frame H4-nya ini masih press banget ya, dan dia udah bikin apa namanya tuh imbalance, terus ada boss yang di break. Ya ini adalah momentum untuk ambil peluang buy-nya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di time frame H4 ya, kita lihat nih di time frame H4. eh, nah, kalau misalkan close candle-nya jam 9 ini ya, karena kalau saya ngambil eh, brokernya yang close candle-nya itu 4 jam sekali, itu dari bukanya itu dari jam 5 ya. Dari jam 5 berarti kurang lebih jam 9 ya. Jam 9 kalau misalkan close-nya di atas candle bullish atau di atas 19.36.55, maka ini akan ada yang namanya bullish engulfing ya, yang dimana kita harus nunggu satu candle lagi untuk menjadi konfirmasi biar lebih valid lagi kenaikannya ya. Kalau misalkan dilihat dari H4 di sini kenaikannya itu untuk yang sedikitnya ya, karena di sini udah ada order block juga. Order block nih di sini ada order block ya, ada order order block di time frame H4. Kita tandai dulu order block di time frame H4. Lalu di sini ada yang namanya imbalance juga ya, teman-teman. Nah, ini ada imbalance nih. Imbalance ya, imbalance nih. Imbalance. Dan di sini pun ada imbalance juga ya, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, imbalance juga nih yang belum berhasil di tutup ya. Nah, ada imbalance di time frame H4 ya, teman-teman. Ini di time frame H4, bahkan kalau misalkan di H1 pun pasti ada ya, karena sorry, salah tandain ya. Nah, imbalance terus kalau misalkan order block yang valid itu yang kayak gimana? Yang dimana kalau misalkan setelah terjadinya order block atau misalkan candle candle terakhir sebelum penurunan, dia menciptakan imbalance ya. Ini udah ya, syarat satunya udah. Dan syarat keduanya apa? Ketika eh, dia udah berhasil break bosnya. Ya ini ada bosnya di area 19.40 ya, yang dimana ini berhasil di breakout ya. Nah, ini bos ya. Berarti ini potensi untuk eh, order block validnya itu sangat 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 ini ya. Menurut saya bakalan ada sedikitnya itu bakalan ada pantulan terlebih dahulu ketika dia udah nyentuh ke area 19.50, maka akan ada gerakan untuk melawan arah ya. Dalam kalau misalkan ini melakukan kenaikan, maka nanti ketika memasuki order block kita bisa entry sell, dan tetap ya, kalau misalkan untuk keamanan
kita harus tunggu dulu konfirmasinya ya teman-teman. Candle konfirmasi pola pembalikan baru kita entry ya. Kalau misalkan dilihat dari polanya, kalau misalkan ini kan polanya itu kayak gini ya. Saya gambarkan. Ini udah bikin tren turun ya dari H4 ya. Nah, sini dia melakukan ya kenaikan, lalu di sini dia tidak berhasil breakout lebih atas daripada resistennya ya di sini. Dan di sini ada penolakan lagi, penurunan ya. Nah, di sini penurunan ini berhasil break bosnya ya. Dalam artian dia break supportnya, dia penurunannya lebih dalam lagi. Nah, setelah melakukan penurunan, dia melakukan kenaikan, tapi kenaikannya tidak lebih tinggi daripada resisten sebelumnya. Dan di sini berarti ini adanya tren turun ya, yang dimana dia berhasil breakout lebih bawah lagi ya teman-teman, lebih bawah di sini ya, di area ini 1940, maka dia melakukan kenaikan lagi dan tidak melebihi resisten sebelumnya ya, yaitu yang di harga 1971 ya sini. Dan di sini dia melakukan penurunan yang cukup eh, banyak ya dan berhasil break bosnya atau support sebelumnya. Nah, maka apabila harga ini dia bikin pola kenaikan ya, kenaikan dan melebihi resisten yang ada di 1955, maka ini akan terjadinya berubah tren kembali ya. Yang tadinya bearish ya, tren turun. Kalau misalkan dia bikin candle di atas 1955.50, maka pergerakannya akan berubah menjadi kayak gini ya. Karena yang tadinya di ini adalah resisten, sekarang menjadi coach ya. Yang dalam artian ini tuh change of character ya, yang dimana yang tadinya tren turun sekarang udah mulai berubah ya, mulai berubah menjadi indikasi tren naik ya. Jadi kalau misalkan dia close candle-nya di area ini melakukan penurunan dan lanjut naik ya. Lalu apabila dia naik melakukan kenaikan dan tidak mampu breakout di area 1955 ya, maka ini yang akan terjadi teman-teman. Dia akan menguji kembali supportnya. Bahkan kalau misalkan dia lebih dalam lagi penurunannya, maka SAU USD akan melakukan penurunan yang lebih dalam lagi ya. Bisa jadi ke 1910 lah ya. Bisa jadi ke area tersebut. Gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh silahkan, karena nanti di link Zoom-nya itu saya akan kasih ya. Sorry, bukan link Zoom, tapi di YouTube-nya itu saya akan kasih buat teman-teman yang mau bertanya ya. Gitu teman-teman. Ya, ya begitu teman-teman, untuk pandangan ya, untuk pandangan di market XAU USD ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman dan punya gambaran untuk eh, trading plan-nya hari ini ya, hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 ya. Mudah-mudahan semuanya pada panen ya, udah panen profit ya teman-teman. Nah, gini pemandangannya ya, pemandangan atau eh, analisa atau mapping yang untuk hari ini ya, masih akan ada potensinya untuk melakukan kenaikan ya. Kita turunkan ke time frame H1 ya. Nah, di sini jadi kalau misalkan di time frame H1 gini ya. Ini polanya. Kalau misalkan di sini ada rejection dan di sini kita ya. Ini simulasi kalau misalkan harga eh, break lebih tinggi daripada 1955 ya. Gitu teman-teman. Dan ini masih ini ya.
masih press, ini masih bisa dijadikan untuk zona pantau teman-teman ya. Dan di atas juga masih bisa untuk zona sell. Jadi ya tandai aja teman-teman, dan di sini ada order block ya sebagai zona pantaunya. Sebagai zona pantaunya buat teman-teman untuk melihat apakah ada konfirmasi di area tersebut. Kalau ada konfirmasi dan ada pola pembalikan, hajar aja teman-teman ya, entry sell, dan jangan lupa pasang stop loss juga di arah di atas resistennya ya, kayak gitu teman-teman. Oke, thank you teman-teman, sudah meluangkan waktunya dan udah nyimak videonya sampai habis. Dan jangan lupa juga subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya biar mendapatkan manfaat yang sama juga ya teman-teman. Oke, saya Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum dan salam profit konsisten. Thank you.